Shalom, selamat pagi bagi kita semua, segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan. Bersukacita untuk pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi, edisi Rabu 13 Juli 2022. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur dan bersukacita untuk segala kasih dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih jika pagi ini kami kembali menikmati hari pemberian-Mu. Namun tolong kami agar dapat menjalaninya seturut kehendak-Mu. Oleh sebab itu, kami akan memulai hidup kami dengan melandaskan pada kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memimpin kami untuk memahami maksud firman-Mu, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan membacakan ayat 40 sampai 41 sebagai nats pembacaan kita. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Tema renungan kita pagi ini, lihat aku di wajah kaum paling hina. Tiro itu lindoku, diolu tomakario-rio. Domba dan kambing sama-sama hewan peliharaan yang melambangkan orang yang dibenarkan. Domba menyimbolkan kepedulian kepada orang hina serta mau berbuat baik. Sementara kambing simbol orang yang dihukum karena pasif, tidak mau melakukan kebaikan. Jadi hukuman bukan hanya bagi orang yang jahat, tetapi juga bagi orang yang tahu kebenaran dan kebaikan, tetapi tidak mau melakukannya. Perbuatan baik di sini bukan seperti beberapa acara TV yang mengeksploitasi kemiskinan sambil mempertunjukkan sandiwara kebaikan dengan berbagi uang, atau merenovasi rumah yang reot. Motif perbuatan baik tersebut bukan atas dasar kebaikan sejati, tetapi demi pujian penonton dan keuntungan finansial dari iklan-iklan acara itu. Perbuatan baik juga bukan seperti pamer daftar riwayat hidup yang penuh dengan prestasi dan pencapaian-pencapaian spektakuler, karena semua itu malah ditolak dalam Matius 7 ayat 21. Sebab hatinya bukan demi kerajaan Allah, tetapi untuk membesarkan identitas diri sendiri. Hidup berkecukupan, sederhana, dan kesediaan berbagi dengan orang lain, itulah yang dikehendakinya. Mengapa Yesus memilih potret orang yang paling hina sebagai ukuran? Karena mereka tentu tidak dibebani untuk membalas kebaikan itu. Jadi semangat berbuat baik yang dimaksud bukan dalam rangka mengharap imbalan atau bayaran, tetapi semata-mata demi mengabdi bagi kerajaan Allah. Kehidupan kita semua akan menuju pada penghakiman, dan pada akhirnya pelayanan kita kepada Tuhan akan dinilai menurut segala sesuatu yang kita lakukan untuk saudara Tuhan yang paling hina. Karena itu jangan pasif, tetapi lakukan kebaikan tanpa mengharap balas jasa. Amin. Jemaat yang berbahagia, kita sehat di dalam doa kita berdoa. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Allah Tuhan kami, Allah yang begitu baik dalam hidup ini.
Terima kasih untuk istirahat malam yang Tuhan mungkinkan. Terima kasih untuk pagi yang indah kami jumpai, dan terkhusus Tuhan kami disapa firman-Mu di pagi hari ini dengan tema Lihat aku di wajah kaum paling hina. Engkau mengajar kami untuk melihat Engkau Allah dan mengasihi sesama kami yang paling hina sekalipun di mata dunia. Tuhan, terima kasih untuk Diaken Juan Salaus Biantong yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman. Tuhan kiranya akan terus memberkati kehidupan pribadinya, kariernya, rencana-rencana berkeluarga ke depan bila saatnya tiba, dan pelayanannya. Kiranya oleh kasih setiamu Tuhan, kasih kami terus setia melayani Engkau. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia hari ini. Kami mendoakan Indrayani Mangampa, Pak Amir Thomas Baskoro, Ibu Yanti Rante Takdung. Terima kasih untuk pertambahan usia mereka. Kiranya bertambah usia, bertambah sukacita, harapan, dan kasih akan Dikau. Kami berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan jemaat Tuhan. Engkau memberkati, baik itu rapat majelis gereja dalam rangka evaluasi program tengah tahun 16 Juli boleh dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan mulainya dibuka kembali pendaftaran kelas katekisasi CD Tuhan. Engkau kiranya memberkati semua ini. Demikian juga rencana baptisan 24 Juli yang akan datang. Tuhan, kami berdoa bersama anak-anak Tuhan yang bergumul karena berbagai hal. Mereka yang berduka Tuhan, Engkau menghiburkan saudara-saudara kami yang sakit, baik lansia maupun yang sakit karena sesuatu dan lain hal. Tuhan, Engkau menguatkan, Engkau menopang, Engkau mengasihi. Kiranya oleh kasih-Mu Tuhan, saudara-saudara kami akan dipulihkan, dan orang-orang tua kami yang lanjut usia meskipun secara wajar fisik menurun, tetapi iman percaya tetap tertuju kepada Bapa di sorga. Berkati orang-orang sekitar mereka sehat lalu akan menjadi saluran cinta kasih Allah. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan keseharian kami hari ini. Tuhan berkati kami, baik anak-anak yang masih liburan, yang sudah sekolah, anak-anak kami yang sudah bekerja, yang masih mencari pekerjaan, saudara-saudara kami dalam pekerjaannya, orang-orang tua kami dalam usia lanjut. Berkati kami semua Tuhan, boleh menjalani hari ini hanya dengan pertolongan dan kasih setia Tuhan semata-mata. Bapa, pemerintah bangsa negara kami Tuhan berkati, bahkan perdamaian dunia Tuhan juga mungkinkan bagi kami bersama-sama. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan segala hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, jalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, jaga kesehatan. Hati yang gembira adalah obat. Tuhan Yesus memberkati.